Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Sementara itu di tim terbawah, sayang sekali ada tim Nuansa Indonesia ya, Como, yang berada di paling buncit dan belum mencetak kemenangan. Tetapi tenang saja, tidak perlu minder ya Mo, karena ini ditemani oleh Roma dan Milan yang sama-sama belum pernah meraih kemenangan di 3 pertandingan awal. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Serie A. Apa kabar teman-teman tifosi semuanya? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini gue mau cerewetin Serie A Giornata 3 yang sudah berlangsung di weekend kemarin. Untuk pertandingan perdana ada pertarungan antara 2 tim biru hitam. Yang satu adalah sang juara Italia dan yang satunya lagi adalah sang juara Eropa versi Liga Pocong teman-teman. Yang unik ini sebetulnya Atalanta agak-agak kasihan sih di awal musim ini teman-teman. Di 3 pertandingan awal, di 3 Giornata awal ini, Atalanta selalu bermain away teman-teman. Tidak satu pun yang bermain di kandang sendiri. Jadi mereka ini pasti kelelahan ya karena harus keliling-keliling. Makanya nggak heran juga teman-teman untuk performa mereka sangat inkonsisten ya. Di pertandingan perdana mereka menggemparkan menjadi tim yang paling produktif, menang 4-0. Lalu kemudian di pekan kedua mereka justru takluk dari Torino. Padahal Torino juga baru ganti pelatih ya, harusnya limbung juga. Tetapi bahkan Atalanta menahan seri Torino pun tidak mampu ya. Dan akhirnya puncaknya di weekend kemarin teman-teman, Atalanta salah satu tim dengan mercato terbaik dibantai 4-0 oleh Inzaghi Ball. Sementara itu sang saudara sekota Inter teman-teman gokil banget, keren, berhasil membawa pulang 1 poin dari kandang elang Roma. Wih gila, well done Fonseca. Dia dengan gagah berani mencadangkan Theo Hernandez dan Leo teman-teman. Dan keputusan ini awalnya memberikan angin-angin segar ya. Milan unggul sangat cepat di awal babak pertama melalui bek barunya. Tetapi kemudian di pertengahan babak kedua, Lazio justru mampu membalikan keadaan. Melihat hal ini, Fonseca langsung bereaksi ya teman-teman. Dia memasukkan Theo Hernandez dan Leo. Dan impactnya langsung terasa ya. Tidak sampai 10 menit Lazio unggul. Leo, pemain yang baru saja dimasukkan, langsung mencetak gol penyama kedudukan. Keren banget teman-teman. Ini berarti dari 3 Giornata awal, Milan baru kalah 1 kali doang. Wow. Atas prestasi yang luar biasa di awal Serie A ini teman-teman, menurut Sky Sport, nasib Fonseca akan ditentukan di 2 Giornata berikutnya, yaitu lawan Venezia dan Liverpool. Kalau begitu, mari kita satukan kekuatan, kita berdoa bersama, berharap Bang Jay Izes mencetak hat-trick dan Chiesa mencetak gol sebanyak yang dia mau. Lalu lanjut pertandingan berikutnya ada Grande Partita yang berlangsung anyep teman-teman. Walaupun ya akhirnya melegakan ya, ada tim yang mampu meredam Juventus. Sebetulnya ini yang redam bukan cuma Juventus ya. Ini sama-sama redam sih, baik Juve maupun Roma. Gimana ceritanya? Pertandingan 90 menit, kedua tim sama-sama cuma membukukan 1 shot on goal. Aduh, ini pertandingan yang membosankan pasti ya. Padahal ya, kalau kita lihat lini depan kedua tim ini sangat menakutkan. Juventus punya striker dengan gaji paling tinggi di Serie A, dengan 1001 selebrasi golnya yang keren-keren. Lalu dari sisi Roma, mereka baru saja membeli striker yang sangat subur dari La Liga, yang harganya nggak main-main ya, 30 juta. Tetapi nyatanya gimana mau mencetak gol kalau shot on goalnya pun cuma 1. Akan tetapi yang harus kita berikan angkat topi adalah lini belakang dari Juventus teman-teman. Gatti tampil semakin solid dan Di Gregorio menunjukkan bahwa kualitasnya tidak kalah dari Chesney. Kemudian lanjut pertandingan berikutnya lagi, ada kisah cinta antara Lukaku dan Conte yang akhirnya dipersatukan lagi ya teman-teman. Mereka mengalahkan tim yang baru saja di pekan sebelumnya mempermalukan Milan. Pertandingan ini menunjukkan ciri khas dari Conte ya, yang pantang menyerah, berjuang sampai dengan titik darah penghabisan, sampai dengan peluit akhir pertandingan. Ini gila sih, sampai dengan menit 90 itu Napoli masih tertinggal 1-0 teman-teman. Dan lalu kemudian di menit-menit injury time, Napoli bukan hanya menyamakan kedudukan ya, tetapi membalikan keadaan teman-teman. Dan salah satu yang mencetak gol adalah Romelu Lukaku. Tapi jangan senang dulu nih, jangan belagak keren dulu untuk teman-teman tifosi Napoli.
kita harus lihat juga dari sisi Parma mereka sangat amat timpang. Karena di menit 75 kiper utama mereka kena kartu merah ya, kiper asal Jepang Suzuki. Dan Parma saat itu sudah kehabisan stok pergantian pemain. Sehingga kiper Parma di 15-20 menit akhir pertandingan adalah sang bek Del Prato. Jadi kalau teman-teman lihat lagi tuh untuk cuplikan gol-gol Napoli, itu rasa-rasanya pasti bisa diantisipasi andai kata Parma menggunakan kiper sungguhan. Nah, yang menarik dari partai Napoli-Parma ini, ketika Napoli selebrasi gol, gue lihat ada Lele Oreali, teman-teman. Lele Oreali adalah legenda Inter ya, baik sebagai pemain maupun manajemen. Dia berada di samping Mourinho ketika Inter mendapatkan treble winners, kemudian bersama Conte juga ketika Inter akhirnya mendapatkan Scudetto. Gue pikir ketika Lele Oreali meninggalkan Inter, dia memang mau fokus bersama tim nasional atau memang sudah tidak mau lagi terlibat di lapangan hijau. Gue pikir tadinya Oreali punya kedekatan khusus dengan Inter atau tim nasional Italia, tapi ternyata dia merasa lebih dekat dengan Conte. Lalu kemudian lanjut untuk match lainnya, ada Torino yang gokil di awal musim ini teman-teman, mempertahankan tren bagus ya, menang 1-0 atas Venezia. Lalu ada Verona yang bangkit setelah dibantai oleh Juventus, mereka menang 0-2 dari tuan rumah Genoa. Gokil, Inter bahkan tidak mampu menang atas Genoa teman-teman. Lalu ada Bologna yang belum menemukan performa memukau seperti musim lalu. Di Giornata ini mereka draw dari Empoli. Lalu ada Fiorentina yang seri atas Monza. Tentu saja yang menyita perhatian adalah Gosens mencetak gol di debutnya dan menjadi pemain terbaik. Sebagai informasi teman-teman, Gosens adalah top skor ya di klub lamanya. Di musim kemarin bersama Union Berlin dia mencetak 7 gol padahal posisinya adalah wingback kiri. Lalu pertandingan lainnya ada Lecce menang atas Cagliari dan Udinese menang atas Como. Dengan hasil di Giornata 3 ini teman-teman, sekarang ada 4 tim yang berada di puncak klasemen dengan poin yang sama. Inter, Juventus, Torino, dan Udinese sama-sama meraih 2 kemenangan dan 1 kali seri. Tetapi Inter berada di pucuk klasemen karena unggul produktivitas gol dengan 8 gol tercipta. Sementara itu di tim terbawah sayang sekali ada tim nuansa Indonesia ya, Como, yang berada di paling buncit dan belum mencetak kemenangan. Tetapi tenang saja, tidak perlu minder ya Mo, karena ini ditemani oleh Roma dan Milan yang sama-sama belum pernah meraih kemenangan di 3 pertandingan awal. Ini sebetulnya ada persamaan nih antara Roma, Milan, dan Como, yaitu sama-sama punya mercato yang menggairahkan, tetapi ternyata tidak menghasilkan permainan yang bergairah. Untuk top skor sementara ini Serie A sampai dengan Giornata 3 ada Thuram dengan 4 gol sendirian saja. Sementara dari sisi top assist ada beberapa pemain yang mencetak assist yang sama ya, yaitu 2 assist, Tavares, Neres, Lazovic, Mbangula, dan Yildiz. Akan tetapi teman-teman, sayangnya Serie A yang lagi lucu-lucunya harus kita tinggalkan sejenak selama 2 pekan ke depan gara-gara international break. Nyebelin international break. Nah, untuk episode cerewetin Serie A berikutnya, gue akan coba fokus membahas perwakilan Serie A di kompetisi Eropa. Mereka mendapatkan lawan apa saja, ada di grup apa, nanti gue akan bahas secara khusus. Dan tentu saja gue juga akan membahas secara khusus untuk Mercato di musim panas ini. Siapa tim dengan Mercato terbaik? Dan sebelum gue akhiri cerewetin Serie A hari ini, gue mau update kabar dulu dari 3 bintang terbuang, 3 pemain yang musim lalu masih menjadi andalan. Di Mercato musim panas ini kasihan banget nasibnya luntang-lantung, yaitu Dybala, Chiesa, dan Osimhen. Nasib ketiga pemain ini kasihan ya teman-teman, tidak diharapkan oleh timnya masing-masing. Untuk Dybala akhirnya bertahan di Roma ya teman-teman. Seperti yang gua katakan di konten sebelumnya, bahwa kalau Dybala main 45 menit saja di musim ini, maka kontrak dia otomatis akan diperpanjang selama 2 tahun ke depan dengan kenaikan gaji menjadi 7 juta. Ini adalah hal yang sebetulnya dihindari oleh Roma. Jadi menurut gua, walaupun Mercato untuk Serie A sudah ditutup, ini tidak menutup kemungkinan Dybala akan tetap dilepas ya, karena masih ada beberapa liga di Eropa lainnya yang bursa transfernya belum ditutup. Artinya Dybala masih punya kesempatan untuk pergi di musim panas ini. Lalu kemudian berikutnya ada Chiesa teman-teman, yang sebelumnya erat dikaitkan akan dibawa oleh Conte ke Napoli, lalu kemudian erat dikaitkan juga akan berlabuh bersama Inter. Ternyata tidak kejadian sama sekali. Ini adalah perhitungan keputusan yang sangat jeli ya dari Sporting Director Juventus, Giuntoli. Dia pasti tidak ingin membuat Conte dan Inter semakin kuat dengan memberikan Chiesa, berapapun biayanya dia tidak mau. Nah, akhirnya Chiesa berlabuh ke Liverpool.
Terakhir kali ada pemain Italia yang membela Liverpool adalah Balotelli dan Aquilani nggak sih teman-teman? Nah, apakah Chiesa akan bernasib sama dengan dua pemain ini? Dan yang paling terakhir, yang paling mengenaskan adalah Osimhen teman-teman. Usianya masih usia emas, baru saja 2 musim lalu jadi top skor Serie A, sangat terbuang dari Napoli. Ini kasusnya beda dengan Dybala ya. Dybala walaupun tidak diinginkan oleh Roma, tapi setidaknya dia masih mendapatkan kesempatan bermain di 3 Giornata ini. Sementara untuk Osimhen sudah tidak terlibat di pemusatan latihan pramusim, tidak dilibatkan di 3 Giornata awal ini, dan bahkan Conte dengan tegas ya ngomong kepada pers bahwa Osimhen walaupun Mercato sudah ditutup, dia tetap tidak akan diintegrasikan bersama tim. Napoli tetap berusaha mencari klub-klub di luar Italia yang menginginkan menggunakan jasa Osimhen. Dan ujung-ujungnya teman-teman, ini dari berita terakhir dari jurnalis Sky Sport Di Marzio mengatakan bahwa Osimhen akan bergabung bersama Galatasaray dengan status pinjaman doang teman-teman, dan Galatasaray bersedia mengcover seluruh gaji dari Osimhen. Nah, ini berarti di Galatasaray Osimhen akan berduet dengan Icardi atau justru dia akan menyingkirkan Icardi ya teman-teman. Sekian dulu untuk cerewetin Serie A hari ini. Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye bye, thank you. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja.